Pemirsa, kasus ritual di Pantai Payangan Jember berujung maut. 11 orang dinyatakan meninggal dunia dan saat ini ada 13 orang saksi yang dalam pemeriksaan di pihak kepolisian. Ritual laut berujung maut akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Puluhan orang diduga pengikut ritual meditasi di pantai selatan Jember pada Sabtu malam tersapu ombak ganas. Dari upaya evakuasi, tim SAR dibantu warga setempat, 11 korban ditemukan meninggal dunia dan 13 lainnya selamat. Dibantu warga, tim SAR gabungan TNI Polri mengevakuasi jenazah para korban yang ditemukan di sekitar Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Para korban ini ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Diduga korban terseret ombak ganas saat mengikuti ritual meditasi di dekat perbukitan pantai setempat. Sebelumnya, rombongan peserta dari Padepokan Tunggal Jati Nusantara telah diperingatkan oleh warga setempat dengan adanya cuaca laut yang ekstrim. Namun peringatan itu justru diabaikan dan tetap menggelar ritual pada Sabtu malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tak lama kemudian, ombak besar datang dan menyapu para peserta ritual di laut berjumlah sekitar 20 orang. Jenazah yang ditemukan kemudian langsung dievakuasi ke Puskesmas Ambulu untuk diidentifikasi. Total 11 korban meninggal, 7 di antara perempuan dan 4 laki-laki. Jam 11, jam 12 malam, ceweknya 9, 3-nya laki. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan ritual laut berujung maut dan sudah terhubung melalui daring yakni Mas Linggar Ramadian Putra selaku dosen dan antropolog Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang, Mas Linggar. Selamat siang, Mbak Fatma. Baik, Mas Linggar, kita semua turut berduka cita untuk dengan kejadian yang terjadi di Pantai Payangan Jember dan memang ritual ini sudah kerap dilakukan oleh warga setempat. Bagaimana pandangan Anda terhadap ritual ini, Mas Linggar? Oke, yang pertama saya sampaikan turut berbelasungkawa untuk para keluarga korban yang ditinggal keluarganya ya. Tentu ini menjadi satu peristiwa yang cukup mengagetkan karena tidak akan ada yang menyangka kalau keluarga atau bagian dari keluarga mereka itu harus kembali ke Sang Pencipta akibat tragedi tersebut. Namun kalau kita lihat secara menyeluruh, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jember di Pantai Payangan itu harus kita lihat secara luas dari struktur budaya dan bagaimana masyarakat memaknai situasi yang terjadi pada masa saat ini. Kalau kita lihat sebenarnya di dunia yang semakin modern, di dunia yang semakin berteknologi dan di dunia yang semakin sekuler semacam ini, sangat menarik ketika kita melihat bahwa ada sebagian kecil atau justru sebagian banyak masyarakat kita yang justru memilih untuk menjalani jalur-jalur alternatif. Saya tidak menyebutnya sebagai jalur alternatif, tapi memang itu pada kenyataannya kita nggak bisa memungkiri. Bagian dari hidup manusia itu adalah jiwa, dan jiwa itu hanya bisa diekspresikan dengan nuansa-nuansa yang sifatnya budaya terkait dengan ritual ini tadi. Nah, dalam konteks ini menarik untuk melihat perdebatan di kalangan para ilmuwan sosial dan budaya. Kalau dulu ketika modernisasi itu muncul dan berkembang di seluruh dunia, itu orang berpikiran bahwa jangan-jangan ke depan itu masyarakat menjadi semakin sekuler. Tapi fakta menunjukkan semakin modern sebuah bangsa, semakin welfare ekonominya, semakin tinggi taraf hidupnya, itu justru semakin tinggi religiusitas masyarakat tersebut. Dan hal ini bisa kita lihat ya, fenomena di sekitar masyarakat kita, betapa di dunia yang semakin modern ini ternyata banyak orang yang kemudian justru menjalani kehidupan religiusnya. Nah, religius itu jangan dimaknai secara sempit bahwa itu hanya persoalan agama, tetapi religius itu sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dan pemenuhan kebutuhan atas kebutuhan jiwa.
Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Linggar, Anda melihatnya seperti apa? Karena dalam pujian-pujiannya sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara Islam, sebenarnya di sana ada zikir dan lain sebagainya. Tapi secara ritual ini harus dilarung di laut pantai selatan. Sebenarnya ini asosiasinya seperti apa? Apakah ada agama tertentu atau ritual tertentu yang memang diwajibkan untuk agama tertentu dengan ritual yang berbeda? Seperti apa Anda mengasosiasikannya? Ya, ada banyak sekali penafsiran terhadap sebuah agama ya Mbak ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada agama Islam. Salah satu contoh misalnya peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Johnstone di Amerika Serikat yang diinisiasi oleh pendeta Kristen yang pada tahun 1978 itu menginisiasi bunuh diri massal. Yang itu menjadi catatan bencana non-alam terbesar di dunia hingga saat ini. Artinya apa? Bahwa di dalam memaknai agama itu banyak sekali cara-cara dan penafsiran yang dilakukan. Nah, faktor-faktor yang menentukan itu bukan hanya dari sisi agamanya, tetapi faktor-faktor sosial psikologis yang itu juga sangat berpengaruh. Misalnya dalam kejadian di peristiwa di Pantai Payangan ini, saya melihatnya justru ini peristiwa yang sebenarnya fenomena yang psikososialnya sangat besar. Bagaimana kemudian agama di situ muncul sebagai media saja sebenarnya, tapi di situ ada perasaan-perasaan yang ingin ditunjukkan oleh para pengikut dari ajaran tersebut di dalam ritual tersebut untuk mengekspresikan sebenarnya kondisi psikososial yang diyakini dan dijalani oleh para pengikut dari ritual tersebut. Oke, Mas Linggar, apakah Anda melihat bahwa ritual ini tak wajar sehingga menimbulkan korban jiwa dan bagaimana masyarakat ini memahaminya agar jika nantinya mengikuti terhadap ajaran tertentu ini harus hati-hati? Ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan ritual laut berujung maut dan sudah terhubung juga dengan dosen dan antropologi atau antropolog Universitas Airlangga Surabaya, Mas Linggar Ramadian Putra. Mas, berkaca dengan kasus yang terjadi di Jember yang menimbulkan korban jiwa, ada 24 penumpang di sana dan 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan ritual yang dilakukan di tengah laut, apakah ini cukup membahayakan? Karena di Jawa Timur cukup banyak seperti itu. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kita sendiri itu masyarakat secara umum ya di Indonesia itu yang masyarakat yang sebenarnya familiar dengan laut ya. Karena budaya kita itu memang salah satunya adalah budaya maritim. Dan itu sudah sejak lama didengungkan. Misalnya kita waktu masih kecil dulu dinyanyikan nenek moyangku, orang pelaut, dan seterusnya misalnya. Dan kalau kita melihat lebih detail, misalnya banyak sekali aktivitas-aktivitas ritual yang dilakukan itu berhubungan dengan laut. Contoh misalnya kalau yang biasanya umum misalnya di daerah Tapal Kuda itu ya di Banyuwangi ataupun di Jember itu adalah salah satunya petik laut misalnya. Nah itu adalah ritual yang juga dilakukan di laut dan berhubungan dengan laut. Dan nggak tanggung-tanggung mereka melakukannya di laut yang intensitas ombaknya itu cukup besar dibandingkan dengan laut-laut yang lain. Artinya dari sini sebenarnya kita sudah punya banyak tradisi di Indonesia ini yang mungkin orang yang nggak terbiasa dengan itu mengatakannya itu ekstrim. Tetapi sekali lagi yang namanya ritual itu juga memang harus memperhatikan situasi dan kondisi ya. Apalagi di tengah situasi di mana sekarang itu pola cuaca, angin, laut dan ombaknya itu kan semakin nggak menentu. Nah ini yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga bagi penyelenggara ritual itu harus bisa berhati-hati. Setidaknya ada koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait apabila misalnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misalnya kalau di sebuah kota mau mengadakan ritual misalnya petik laut di Laut Selatan misalnya, nah itu kita bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait misalnya BMKG untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan ritual ini tanpa mengurangi esensi kekhususan atau kekhidmatan dari sebuah ritual itu bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang aman. Ya,
Berarti ini ritual ini termasuk budaya dari Indonesia atau kejawen di Jawa Timur sendiri, seperti apa, Mas Linggar? Salah satu sub budaya dari budaya yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kalau kita mau berbicara secara lebih general, misalnya di Jawa Timur itu kan ada beberapa kelompok suku yang sub-suku yang cukup besar ya. Misalnya kalau di Jawa Timur sebelah barat itu ada Mataraman, di Surabaya dan sekitarnya itu dikenal dengan istilah Arek, di Jawa Timur bagian utara barat itu ada Samin, di Bromo itu ada Tengger, di Banyuwangi itu ada Osing, di wilayah Tapal Kuda itu ada Pandalungan misalnya. Nah, itu di setiap daerah itu ternyata punya tradisi yang berbeda-beda dalam mengekspresikan perasaan-perasaan kulturalnya di masyarakat. Mungkin sama-sama masyarakat Osing misalnya, tapi masyarakat Osing yang di pegunungan dan di wilayah pesisir dia punya ekspresi budaya yang berbeda di dalam ritual-ritual yang dilaksanakan. Karena ini berkaitan dengan juga bentuk mata pencaharian misalnya. Ya. Nah, ritual petik laut ya pasti akan di laut karena dilakukan oleh para nelayan, yang itu dilakukan ketika misalnya bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Suro, supaya ketika nelayan itu melaut mereka bisa aman dan seterusnya. Beda lagi dengan Osing yang di pegunungan misalnya, dia punya tradisi agraris yang lebih kuat, pertanian misalnya, ya, dia akan melakukan ritual yang ekspresinya tentu berbeda macam itu. Tapi ada dimungkinkan menyimpang tidak dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang memang mempercayainya? Apakah ada tendensi untuk menyimpang dan lain sebagainya sehingga membahayakan dirinya sendiri bahkan pengikutnya seperti itu? Nah, ini yang agak susah ya. Kalau mungkin secara umum orang mengatakan ini sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang membahayakan misalnya. Ya. Tetapi bagi para penganut ini sesuatu yang benar dan harus diyakini. Maka dari itu kita harus melihat lebih detail. Ekspresi budaya itu harus terbuka. Jangan menjadi ekspresi yang tertutup. Nah, kalau ekspresi yang tertutup itu yang menurut saya itu akan menimbulkan korban yang cukup banyak ya. Misalnya kalau kita contoh di Amerika Serikat, di Utah misalnya, tahun 2012 itu mereka yang percaya pada kiamat 2012, penanggalan suku Maya itu. Mereka melakukan bunuh diri massal dan mereka tertutup. Sehingga itu tidak bisa dipantau oleh institusi-institusi lokal yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini pentingnya transparansi di dalam manajemen pengelolaan kebudayaan, dan ini seharusnya menjadi PR ya bagi kita di Indonesia, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat untuk turut serta mengawasi, memahami agar kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya kita cari dalam satu ritual itu. Ya, berarti harus terbuka kepada masyarakat luas dan juga kepada pemerintah juga agar turut campur untuk mengawasi dari ritual tersebut, karena ini merupakan turun-menurun dari budaya yang ada di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Apakah sudah cukup data untuk mencatat satu persatu ritual yang harus diawasi dan agar keamanan dari masyarakat itu juga terjaga? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja tanya ke Mas Linggar. Mas Linggar, jika kita lihat data korban yang saat mengikuti ritual di Laut Pantai Selatan di Pantai Payangan, Jember, ini tidak hanya ada orang tua, tapi juga remaja. Ada yang usia 13 tahun, ada usia yang 20 tahunan, dan lain sebagainya. Ini berarti memang semua lini masyarakat juga turut andil ya terhadap ritual yang ada di Jember dan juga Jawa Timur. Seperti apa data yang Anda miliki terkait dengan ritual maupun budaya yang ada di Jawa Timur ini? Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah ritual di dalam satu kebudayaan, itu sifatnya mengikat ya Pak. Di dalam antropologi itu dikenal bahwa sebuah ritual itu bisa jadi adalah masa-masa di mana dia diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Biasanya disebut dengan masa liminalitas. Misalnya kalau di dalam tradisi budaya Jawa Islam, tradisi liminalitas itu ya sunat. Kalau laki-laki ya, laki-laki yang sudah sunat itu dianggap dia sudah balik, dia sudah punya tanggung jawab sosial, dia sudah punya tanggung jawab spiritual, misalnya kepada Tuhan, bisa ini, dan kemudian dia pernah bermimpi, misalnya dia dalam tradisi Jawa Islam.
Nah, ritual-ritual yang dilakukan berbagai bentuk masyarakat di dunia ini pun juga demikian. Ritual itu adalah arena di mana seseorang itu diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Itu kenapa di dalam sebuah ritual, misalnya di tragedi di Jember, di Payangan itu tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak kecil. Nah, orang tua pun akan mengajak si anak itu untuk bersosialisasi, memperkenalkan budayanya, keyakinannya, apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar, dan sekaligus mengintroduksikan keturunan mereka, anak mereka, untuk masuk ke dalam komunitas tersebut. Yang dicari adalah pengakuan. Ya. Karena dalam ritual itu, yang dirituali bukan hanya dia menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi rekognisi terhadap eksistensi individu dalam satu masyarakat itu juga penting. Maka dari situlah sebenarnya ritual itu berfungsi secara sosial. Selain dia mediasi kepada zat yang adikodrati ya, Tuhan yang Maha Esa, tapi dia juga fungsinya nilai-nilai sosial. Oke. Nah, di Jawa Timur sendiri cukup banyak saya kira Mbak ya, tradisi ritual yang dilakukan di berbagai masyarakat, baik itu yang sifatnya sakral maupun yang sekarang berubah menjadi entertainment. Misalnya kalau di Jawa Timur masyarakat kan sudah nggak asing ya dengan tradisi kuda lumping ya. Ya. Kuda lumping yang makan beling terus dipukul pakai, kalau bahasa Jawanya itu pecut ya. Nah itu dipecut itu orang mengira itu sakit, tapi itu menjadi kenikmatan bagi orang yang menjalaninya. Padahal itu kalau kita bayangkan dengan akal sehat itu sakit semua. Ya. Kok makan kaca dimakan misalnya, kenapa nggak makan kue yang lain misalnya. Tapi itulah ritual yang ada di Indonesia. Terkadang itu tidak bisa hanya diterima mentah-mentah oleh akal sehat, harus kita bisa mencerna itu selama lebih dalam. Mas, tapi terkait dengan misalnya memang secara turun-temurun banyak ritual yang sebenarnya di akal sehat ini tidak bisa dipikir begitu ya, seperti makan beling dan lain sebagainya, tapi untuk ritual yang ada di Pantai Payangan ini yang sampai menyebabkan orang meninggal dunia, untuk Padepokan sendiri, yakni pemimpin dari Padepokan sendiri ini dikenakan pasal 353 KUHP, yakni kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa begitu. Apakah Anda setuju dengan seperti ini sebagai antropolog, karena memang secara turun-temurun sebenarnya sudah menjadi budaya, namun sampai kehilangan nyawa untuk dikenakan pasal KUHP sendiri, bagaimana pandangan Anda? Kalau menurut saya itu ranahnya rekan-rekan di kepolisian ya untuk menentukan bahwa ini bersalah atau tidak. Tetapi kalau dari sudut antropologi misalnya, kompleksitas kebudayaan ini juga harus kita pikirkan secara lebih dalam. Bukan hanya kebudayaan itu sebagai satu fitur. Saya selalu kan kalau kampanye itu budaya kita kaya, ini menjadi daya tarik wisata dan seterusnya. Padahal ada sisi-sisi lain dari budaya itu yang kalau kita lihat itu nggak perlu bernilai secara ekonomi. Nah, ini yang harus kita siapkan. Dan ke depan masyarakat kita, terutama pemerintah misalnya, itu harus mempersiapkan. Karena apa? Sekarang ini masyarakat kita ini dalam transisi yang luar biasa ya. Dari masyarakat yang dulunya manual menjadi sangat berteknologi seperti sekarang. Sesuatu itu berjalan begitu cepat, ekonomi itu naik turun begitu cepat. Dan kondisi psikologis seseorang ini mudah rentan. Ya. Dan ketika kondisi ini rentan, maka pendampingan seperti apa itu harus dipersiapkan. Dan even untuk sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirkan ya, kayak kejadian di Utah di Amerika Serikat, misalnya tiba-tiba ada keyakinan tentang kiamat bunuh diri massal misalnya. Nah itu bagaimana sistem pengamanannya? Nah itu memang harus kita pikirkan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat yang melaksanakan ritual itu sendiri? Bentuknya seperti apa? Komunikasikah atau dituangkan terhadap perdaka atau seperti apa? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah komunikasi ya, komunikasi antar pemimpin budaya misalnya. Kita selalu sering berbicara tentang forum komunikasi beragama, misalnya pemimpin agama muncul, tapi kita nggak lihat pemimpin-pemimpin budaya, adat-adat lokal yang tersebar di Jawa Timur maupun di Indonesia itu ada forum yang memang benar-benar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa sih budaya mereka dan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus dilakukan bahwa pemerintah itu seharusnya memberikan porsi yang cukup besar bagi ruang-ruang ekspresi kebudayaan. Nah, contoh misalnya buatkan saja misalnya festival yang memang di situ tempat di mana ekspresi kebudayaan itu dimunculkan secara publik. Misalnya kalau contohnya misalnya di Jawa Timur di Banyuwangi ya, kebudayaan yang miskin sekalipun itu dipertontonkan. Artinya ini ruang ekspresi untuk memberikan mereka bahwa eksistensi terhadap mereka itu diakui. Nah itu menjadi penting.
ya. Sehingga hal-hal yang tertutup itu tidak terjadi. Oke. Terakhir Mas, pesan Anda singkat saja, apa yang harus dipahami oleh masyarakat jika ingin melakukan ritual tanpa harus menyampingkan akal sehat? Oke. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, singkat saja. Ya, masyarakat harus dewasa dalam menyikapi sesuatu, melakukan ritual sesuai dengan keyakinan itu adalah keharusan, tetapi masyarakat harus berpikir bijak, terlebih ketika ritual itu mungkin mengandung unsur-unsur yang terlalu membahayakan, yang ekstrim misalnya. Nah, bisa gitu kita ganti, misalnya kayak di Tengger itu, yang dulunya mungkin pengorbanan seseorang dibuang ke sawah, itu mungkin diganti dengan yang lain. Misalnya pengorbanan sapi atau kambing dan seterusnya. Baik, memang harus pemerintah untuk masyarakat sendiri harus hati-hati jika misalnya ada gelombang tinggi, maka jangan sampai melakukan ritual karena membahayakan. Dan untuk pemerintah juga harus aware dan juga menampung aspirasi dari masyarakat yang melakukan ritual itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Linggar Ramadian Putra, selaku dosen dan antropolog UNER yang membahas terkait dengan ritual laut berujung maut. Terima kasih sekali lagi Mas Linggar. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terseret ombak. Kejadiannya jam 11 jam